Baiklah, saya Roberta Patricia Sihombing. Saya dari kelompok 7 makro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang diimbangi dengan pertambahan jumlah penduduk dan disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk dalam suatu negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan penduduk dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa? Karena pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar terjadinya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki sifat kuantitatif. Apa maksud sifat kuantitatif ini? Maksudnya adalah adanya kenaikan pendapatan dan hasil output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi memiliki sifat kualitatif. Maksud sifat kualitatif ini bukan hanya dilihat dari kenaikan kapasitas produksi, tetapi juga dilihat dari perubahan struktur ekonomi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti lembaga, pengetahuan, teknik, dan sosial. Pembangunan ekonomi memiliki faktor yang paling kuat untuk meningkatkan kenaikan pendapatan penduduk. Jadi, di sini ada 3 elemen penting mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pembangunan sebagai proses. Maksud sebagai proses ini, jika negara ingin menjadi negara yang makmur dan sejahtera, maka dibutuhkan suatu proses untuk meningkatkan kapasitas kenaikan pendapatan penduduk dalam suatu negara tersebut. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Jadi sudah saya bilang tadi bahwa pembangunan ekonomi ini kan sangat memiliki faktor yang paling kuat untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Maka dari itu dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan elemen-elemen penting lainnya untuk dapat meningkatkan bersama pendapatan per kapita negara tersebut. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita dalam jangka yang panjang. Tidak dipungkiri bahwa pendapatan per kapita akan mengalami penyusutan, tetapi di sini diminta untuk masyarakat dan pemerintah dapat menanggulanginya untuk membuat pendapatan per kapita ini dapat tinggi dan dapat menekan angka penyusutan tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah total pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara. Jadi, apa sih guna pendapatan per kapita ini? Pendapatan per kapita guna untuk sebagai tolak ukur tingkat kemakmuran dan tingkat pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Di sini pendapatan per kapita dibagi menjadi 2, yaitu PNB dan PDB. PNB adalah produk nasional bruto, yang artinya jumlah total pendapatan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Sedangkan PDB per kapita adalah produk domestik bruto. Artinya jumlah total pendapatan warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan warga negara asing yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus tersebut. Jadi PNB per kapita atau PDB per kapita sama dengan PNB atau PDB per jumlah penduduk. Di sini juga saya mempunyai satu soal mengenai pendapatan per kapita. Soalnya adalah diketahui PNB dalam suatu negara sebesar 1,5 miliar. Sedangkan jumlah penduduknya ada 300 juta. Berapa PNB negara tersebut? PNB negara tersebut dapat kita hitung dengan rumus PNB per kapita sama dengan PNB per jumlah penduduk. Jadi 1,5 miliar dibagi 300 juta. Jadi hasil PNB-nya adalah 5. Jadi rata-rata PNB negara tersebut atau pendapatan nasional bruto negara tersebut adalah 5. Sekian dari saya mengenai konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kenaikan pendapatan per kapita. Terima kasih. Hai teman-teman, kenalin, aku Kanita Padilla Iskandar. Di sini aku akan ngejelasin tentang perbandingan kemakmuran berbagai negara.
Jadi penjelasannya di sini aku akan ngejelasin bagaimana sih kita mengetahui apakah suatu negara itu adalah negara yang makmur atau bukan dan perbandingannya dengan negara lain. Jadi teman-teman, untuk mengetahui negara itu makmur atau tidak, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Aspek yang pertama adalah perbandingan secara global antara perbedaan kemakmuran penduduk dunia dengan pendapatan yang telah digolongkan. Yang kedua adalah perbandingan secara terperinci di antara negara-negara terpilih di dunia ini. Dan yang ketiga adalah perbandingan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita lihat di slide-nya. Nah, yang pertama ini adalah pendapatan per kapita negara. Jadi teman-teman, pendapatan per kapita negara tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu negara itu makmur atau tidak. Tetapi pendapatan per kapita tersebut harus disandingkan dengan jumlah penduduk. Karena apabila negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang besar, belum tentu negara tersebut makmur. Contohnya, apabila negara A memiliki pendapatan per kapita lebih besar daripada negara B, itu belum tentu menunjukkan bahwa negara A itu merupakan negara yang lebih makmur daripada negara B. Itu harus kita sesuaikan dulu dengan jumlah penduduknya. Kemudian yang kedua, pendapatan per kapita berdasarkan golongan pendapatan. Jadi teman-teman, Bank Dunia itu sudah menggolongkan pendapatan negara dengan 4 golongan. Yang pertama itu adalah low income. Low income itu adalah pendapatan rendah di mana negara tersebut memiliki pendapatan per kapita 1025 US dollar ataupun kurang. Contoh negara tersebut adalah negara India, Pakistan, dan Nigeria. Yang kedua adalah low middle income, yaitu pendapatan menengah rendah. Pendapatan menengah rendah itu negara yang memiliki pendapatan 1026 US dollar sampai dengan 4035 US dollar. Nah, Indonesia itu termasuk dalam low middle income ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah upper middle income, yaitu negara yang memiliki pendapatan 4036 US dollar sampai dengan 12.475 US dollar. Contohnya adalah negara Meksiko, Malaysia, dan Brazil. Dan yang keempat adalah high income, yaitu negara yang memiliki pendapatan yang tinggi, yaitu memiliki pendapatan 12.476 ataupun lebih dari US dollar, 12.476 US dollar. Contohnya itu adalah negara Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah purchasing power parity. Jadi purchasing power parity itu adalah keseimbangan kemampuan berbelanja. Dan pendapatan per kapita ditimbangkan dengan faktor perbedaan harga tingkat harga barang di suatu negara, dan ditimbangkan lagi dengan menggunakan mata uang yang sama. Jadi untuk perbandingan negara itu menggunakan mata uang yang sama dengan tingkat harga barang. Nah, itulah saja yang bisa saya jelaskan tentang perbandingan kemakmuran berbagai negara. Di sini teman-teman ada pertanyaan dari Sabella Putri Farodika, yaitu jika semua negara memiliki kemakmuran yang sama, adakah dampak yang ditimbulkan? Sabella Putri Farodika dari kelompok 5. Jadi gini teman-teman, jika semua negara memiliki kemakmuran yang sama, makmur itu artinya serba kecukupan dan tidak ada kekurangan. Contohnya saja, jika negara Indonesia makmur. Jika negara Indonesia makmur artinya tidak ada lagi orang yang miskin dan semua itu berkecukupan. Jika tidak ada lagi orang yang miskin, maka tidak ada lagi orang yang bekerja. Misalnya tidak ada lagi petani yang akan mau untuk menanam padi, untuk mengurus sawahnya dan sebagainya. Hal tersebut akan berdampak buruk ya bagi negara tersebut. Nah, jadi jika semua negara memiliki kemakmuran yang sama, itu memiliki dampak buruk. Salah satunya itu tidak adanya lagi ekspor impor karena negara tersebut merasa berkecukupan, dan tidak adanya lagi nanti hubungan antara negara. Tapi sebenarnya semua negara memiliki kemakmuran yang sama, itu makmur itu bagus untuk negara, tapi kembali lagi memiliki positif dan negatifnya masing-masing. Itulah penjelasan dari saya teman-teman. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Andini Noviana dari kelompok 7. Di sini kami membahas tentang materi 13, di mana materi 13 itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terus, saya ini mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tergantung dari beberapa faktor untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang saya dapat dan yang saya ketahui dapat dirangkum bahwa ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimulai dari pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Mengapa saya katakan bahwa tanah dan kekayaan alam lainnya itu dapat menjadi faktor pertumbuhan ekonomi? Nah, dapat dijelaskan bahwa tanah dan kekayaan alam lainnya itu merupakan faktor pertumbuhan ekonomi karena tanah itu merupakan sumber daya alam yang dapat kita kelola untuk menambah penghasilan seseorang. Contohnya, kita menanam padi jadi beras jadi nasi. Nah, sebelum jadi nasi, ada petani itu menjual hasil tanamannya. Itu kan bisa menjadi pendapatan bagi masyarakat, yaitu dengan adanya tanah tersebut mereka bisa mendapat sebuah penghasilan untuk mereka sendiri. Dan tumbuhan kekayaan alam lainnya itu seperti air, terus lautan, terus angin, banyak sekali. Contohnya kita ambil lautan, nelayan kita ambil contoh. Nah, nelayan itu kan bisa kita lihat bahwa nelayan itu memancing ikan, mendapat ikan. Terus tanpa adanya lautan, nelayan mau ambil ikan itu dari mana tanpa adanya lautan ataupun semacamnya sungai, danau maupun begitu. Jadi kedua hal tersebut dapat menambah suatu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Bisa kita lihat bahwa semakin bertambahnya penduduk itu semakin banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, jadi semakin banyak penduduk maka semakin banyak pekerjaan dan semakin banyak orang-orang itu termotivasi untuk mendapat pekerjaan tersebut dengan ide kreatifnya, ide inovatifnya. Dengan ide kreatif tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan bisa kita katakan juga bahwa banyaknya penduduk itu berarti banyaknya produksi yang harus kita produksikan, banyaknya produk yang harus kita produksikan. Nah, jadi dengan adanya banyak penduduk dapat meningkatkan produksi meningkatkan penghasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Kita lihat barang-barang modal dan tingkat teknologi itu dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan seseorang. Tingkat teknologi semakin canggih zaman, semakin canggih alat, maka semakin mudah kita tuh mempermudah pekerjaan kita sendiri. Nah, terus tuh apabila kita tanpa teknologi pasti memang mudah, memang tidak begitu sulit mempekerjakannya, tetapi begitu lama kita mempekerjakannya. Terus dengan adanya tingkat teknologi ini semakin cepat, yang pasti kita tuh semakin banyak menghasilkan suatu produk. Nah, maka dari itu kita tuh bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan yang terakhir tuh sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, faktor sistem sosial dan sikap masyarakat ini menghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Sangat sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sistem sosial, mereka masih menggunakan adat istiadat mereka, yang dimana tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, harus mengikuti tradisi mereka. Hal ini dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan suatu penghasilan, suatu pendapatan, ada yang terbebas. Nah, itu dapat memperendah pertumbuhan ekonomi kita. Begitu juga sikap masyarakat. Jika sikap masyarakat saja apatis dan cuek-cuek saja terhadap
pendapatan yang mereka hasilkan, misalnya mereka ingin bekerja, tetapi mereka tuh ada rasa malas, sikap malas dalam diri kita. Alhasil mereka jadi pengangguran dan hanya ingin meminta. Hal ini dalam merusak pertumbuhan ekonomi. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya itu mengenai apakah tidak ada faktor lain lagi terhadap penentuan pertumbuhan ekonomi, dan mengapa tingkat teknologi menjadi hal yang penting dalam faktor pertumbuhan ekonomi. Jadi akan saya jawab, apakah tidak ada lagi faktor lain mengenai pertumbuhan ekonomi? Ada. Ya, bisa kita lihat yaitu jenis kelamin. Contoh, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, apabila jenis kelamin perempuan lebih tinggi dari jenis kelamin laki-laki, maka yang akan terjadi akan banyak masyarakat sekitar memproduksi produk-produk perempuan. Dan yang memproduksi produk-produk perempuan itu akan mendapatkan penghasilan yang lebih, yang dapat menjadikan faktor penentuan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, jika penduduknya lebih banyak laki-laki, pasti banyak produsen-produsen lainnya memproduksi barang-barang khusus laki-laki. Nah, di mana mereka itu membuat barang khusus laki-laki, dan halnya pasti tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghasilan mereka. Terus pertanyaannya tuh selanjutnya, mengapa teknologi itu menjadi alasan hal yang paling penting? Nah, jadi teknologi itu menjadi alasan yang paling penting. Di sini saya punya 3 alasan mengapa teknologi punya alasan yang paling penting. Yang pertama, kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi barang. Kemudian seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan menjumlahkan produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi menimbulkan penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah pekerjaan masyarakat yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu yang menambah penghasilan masyarakat, ya karena bisa digunakan oleh masyarakat. Terus yang ketiga itu, yang terakhir tuh, kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya. Secanggih apapun barang yang kita gunakan untuk membuat suatu produk itu tidak akan berpengaruh harganya. Walaupun semakin canggih, tidak akan berpengaruh. Saya ambil contoh yang paling kecil. Orang-orang sering beli pop ice itu kan, teknologi, dia menggunakan teknologi blender. Ada yang tidak, ada yang kocok biasa. Tidak ada bedanya kan. Mereka yang menggunakan blender tetap 5.000 pop ice, sama mereka yang kocok pop ice tetap 5.000 pop ice-nya. Nah, kita ambil contoh seperti itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Adnan Yusuf dari kelompok 7 pengantar ekonomi makro. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Itu pada dasarnya teori ekonomi makro ini sebuah teori tentang mempelajari dan membahas segala suatu peristiwa, fenomena atau masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup yang besar. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh, karena tujuan dari ekonomi makro ini untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk membuat suatu rumusan agar menjadi solusi untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada. Untuk itu saya akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik. Menurut ekonomi klasik, hukum tambahan hasil yang semakin berkurang akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan tidak akan berlangsung. Dari pertambahan nilai tersebut, bila nilai tersebut menjadi lebih sedikit dari nilai yang sebelumnya, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada mulanya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alamnya berlimpah, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Namun sebaliknya, bila penduduk sudah terlalu banyak, maka pertambahannya akan menurun dan tingkat kegiatan ekonomi tersebut pada produktivitas tiap penduduk menjadi negatif dan kemakmuran akan menurun kembali. Dari hal tersebut dapat dilihat dari grafik YPK merupakan tingkat pendapatan per kapita pada berbagai jumlah penduduk, dan M merupakan puncak dari titik keseimbangan dari penduduk optimal dan pendapatan per kapita maksimum. Penduduk optimal yaitu N0 dan pendapatan per kapita maksimum yaitu Y0. Akibat dari efek disebabkan oleh perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengetahuan, efek dari pertumbuhan, maka kurva Y menjadi, maka efek dari tersebut menjadi Y pangkat I PK yang berubah, yaitu Y0 naik menjadi Y1 dan N0 menjadi N1. Selanjutnya, teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar ini menekankan pada syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian tumbuh dalam jangka panjang. Analisisnya merupakan pelengkap dari analisis Keynesian yang menitik beratkan pada analisis ekonomi jangka pendek. Menurut Domar, dalam jangka panjang, pertambahan pengeluaran agregat perlu dicapai dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mempertahankannya hanya mungkin bila investasi, pengeluaran, dan ekspor dikurang impor harus terus-menerus bertambah. Demi pertumbuhan ekonomi dalam skala panjang, pada grafik ini Y merupakan pendapatan nasional pada tahun 2002 dan AE merupakan pengeluaran agregat pada tahun 2002 dan E merupakan titik keseimbangan puncak dari pendapatan nasional tersebut ekonomi, dan ini merupakan adalah bentuk barang modal pada keseimbangan yaitu K0, dan pada tahun 2003 barang modal tersebut bertambah mengakibatkan pengeluaran agregat pertama juga, dan untuk mencapai pendapatan nasional maksimal pengeluaran agregat harus mencapai barang modal tersebut demi tercapainya pendapatan nasional yang maksimal. Teori Schumpeter menekankan pada pentingnya peran pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Pengusaha merupakan kelompok yang terus-menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi, yaitu bahwa para pengusaha merupakan golongan yang terus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan yang menunjang suatu perekonomian. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk inovasi sehingga pertumbuhan akan menjadi lambat. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik karena menurut klasik kelambatan pertumbuhan terjadi pada tingkat pendapatan substan atau yang paling rendah. Selanjutnya, teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik ini melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penawaran. Bila Harrod-Domar melihat pertumbuhan dari sisi permintaan,
melalui pengeluaran agregat, maka teori ini neoklasik melihat dari sisi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Armovitz dan Sulu, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan tingkat pertumbuhan kapital, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat perkembangan teknologi. Menurut Solo, faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan tenaga kerja, melainkan kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran tenaga kerja. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hermagina Hasudungan Simanjuntak. Saya mahasiswa dari kelas pengantar ekonomi makro kelas A. Dengan dosen pengasuh adalah Pak Dirta. Dengan NIM saya adalah 01031281924042. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara berkembang. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat bahwa suatu negara dapat dikategorikan menjadi negara maju ataupun negara berkembang apabila kita lihat dari pendapatan nasionalnya. Jadi ketika ingin mengkategorikan itu, kita menggunakan pendekatan pendapatan nasional. Para ahli ekonomi menganalisa bahwa adanya faktor-faktor penghambat dalam pembangunan di negara berkembang. Apa saja faktor-faktor penghambatnya? Langsung saja kita lihat di slide-nya. Yang pertama ada pertanian tradisional, yang kedua adalah kurang dana modal dan modal fiskal, yang ketiga adalah tenaga terampil dan berpendidikan, yang keempat adalah perkembangan penduduk pesat, dan yang kelima adalah masalah institusi sosial, kebudayaan, dan politik. Saya akan membahas yang faktor penghambat yang pertama adalah pertanian tradisional. Pertanian tradisional di sini ketika suatu negara masih kurang modal, kurang pengetahuan akan pertanian, dan tidak mengaplikasikan teknologi atau mengaplikasikan teknologi modern yang ada saat ini ke sektor-sektor pertanian. Alhasil produktivitas bagi para profesi yang berada pada sektor pertanian itu masih tergolong rendah, sehingga pendapatan para petani itu masih tergolong rendah, dan ini sebanding dengan subsisten atau yang masih hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Nah, di negara berkembang jumlah profesi di sektor pertanian itu setengah lebih dari jumlah penduduk yang ada di suatu negara berkembang. Nah, di negara berkembang sendiri masih menggunakan cara-cara konvensional ataupun cara-cara bercocok tanam yang menggunakan cara-cara tradisional, masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Nah, ada pula input pertanian lainnya yang masih terbatas, sehingga hasil yang dihasilkan pada sektor pertanian itu tidak mencukupi kebutuhan para penduduknya. Makanya petani itu produktivitasnya rendah dan pendapatannya juga rendah, sementara sebagian besar penduduk di negara berkembang itu berprofesi sebagai petani. Maka daripada itu, apabila dengan menggunakan konsep ini, maka negara itu akan susah untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Yang kedua, kita lanjut saja pada kekurangan dana modal dan modal fiskal. Jadi, salah satu syarat negara maju adalah memodernisasikan perekonomian. Ada dua faktor penting untuk memodernisasikan perekonomian itu. Yang pertama adalah modal, dan yang kedua adalah tenaga kerja. Memodernisasi ini baik pada kegiatan mengembangkan kegiatan industri, memodernisasi pemerintahan, memodernisasi pada sektor pertanian, memodernisasi pada sektor perdagangan, dan pada sektor jasa. Jadi kurangnya modal ini sebagai salah satu ciri penting bahwa negara itu memulai pembangunan nasional. Tetapi kekurangan modal ini akan membuat suatu negara itu kesukaran untuk melakukan pembangunan ekonomi di negaranya. Lalu padahal
negara-negara itu harus melakukan pembangunan infrastruktur, memperluas kegiatan pemerintahan, dan yang ketiga adalah mengembangkan sistem pendidikan di negara mereka. Bahkan perusahaan pun harus mengembangkan kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan industri, dan mereka juga harus memodernisasi kegiatan operasi mereka. Jadi baik pihak swasta dan pihak pemerintah memerlukan modal yang besar untuk memodernisasi kegiatan operasi mereka. Jadi ahli ekonomi itu mengemukakan bahwa adanya vicious circle. Apa itu? Bahwa suatu negara dengan pendapatan rendah itu tidak mampu untuk menabung, dan insentif untuk pembangunan itu tergolong kecil. Langsung saja kita ke faktor yang berikutnya. Peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Bahwa tadi saya sudah bilang bahwa ada dua faktor penting dalam memodernisasikan suatu negara. Yang pertama adalah modal, dan yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil adalah tenaga kerja yang sudah memiliki ahli ataupun mereka yang sudah dididik. Tenaga kerja ini harus melalui pendidikan, yang mana suatu pengembangan sistem pendidikan ini harus sejalan dengan memulainya pembangunan suatu ekonomi di negara berkembang. Faktor yang berikutnya adalah perkembangan penduduk pesat. Di negara-negara berkembang, jumlah penduduknya itu begitu pesat. Ada dua ciri penting yang berakibat buruk pada pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah di beberapa negara jumlah penduduknya itu sudah pesat, dan jadi ketika untuk menentukan konsensus politik yang menentukan arah dan corak pembangunan itu menjadi masalah yang membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua adalah tingkat pertumbuhan penduduknya itu menjadi tinggi ataupun cepat. Seperti sebelum di negara-negara berkembang sebelum Perang Dunia Kedua itu tingkat pertumbuhan penduduknya itu hanya sebesar 1%. Namun setelah Perang Dunia Kedua itu tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2-3%. Masalah yang dihadapi pemerintah adalah ketika sumber daya di satu pihak sumber daya dan kemampuannya itu masih terbatas, tetapi di pihak lain pemerintah itu harus mewujudkan atau membuka lowongan pekerjaan dan memberikan kesempatan kerja kepada mereka-mereka yang sudah masuk angkatan usia kerja. Yang keempat, yang terakhir maksud saya, langsung saja, masalah institusi sosial dan kebudayaan serta politik. Jadi, saya akan membahas yang pertama mengenai apabila suatu negara itu mau melakukan pembangunan ekonomi, maka kondisi politik dari suatu negara itu harus stabil. Jadi ketika suatu negara itu jadi di negara berkembang itu kondisi politiknya itu tidak wujud. Karena apa? Mereka melakukan pertentangan dengan negara-negara tetangga ataupun negara-negara lainnya. Dan yang kedua adalah mengenai sosial dan kebudayaan. Pada negara berkembang masih menggunakan pola-pola pikir yang tradisional. Jadi cara hidup ataupun pola pikirnya itu tidak bersifat rasional. Jadi ketika mengambil suatu tindakan itu masih bersifat konvensional atau hanya bersifat tradisional. Dan yang ketiga adalah pengembangan institusi keuangan. Karena apa? Pengembangan institusi keuangan itu menjamin efisiensi, adanya aliran tabungan dari rumah tangga ke investor-investor. Nah, hal ini tentu menjadi faktor yang begitu penting untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang berikutnya adalah institusi pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan yang ada. Karena apa? Pada sistem pendidikan itu menghasilkan tenaga terampil yang sudah dididik dan sudah melalui pendidikan yang nantinya untuk sebagai agen untuk melakukan pembangunan ekonomi.
Yang kelima adalah mempertinggi efisiensi pemerintahan, mengembangkan departemen-departemen yang melaksanakan dan merencanakan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah reformasi pertanian. Jadi faktor-faktor ini sebagai faktor-faktor yang untuk mempercepat pembangunan dan bersifat efisiensi. Contoh kasus. Nah, contoh kasus, saya mengambil negara India. Negara India adalah negara nomor 2 terbanyak dengan negara yang memiliki penduduk terbanyak. Nah, India masih tergolong negara berkembang karena pendapatannya itu belum termasuk kategori, pendapatan nasionalnya itu belum termasuk kategori pendapatan nasional negara maju. Dan yang kedua adalah teknologi serta pendidikannya itu masih kurang, karena dapat dilihat bahwa di negara-negara India masih mengikut sertakan anak-anak di bawah umur untuk bekerja. Dan yang ketiga yaitu status yang masih diperlihatkan, perbedaan status yang masih diperlihatkan. Jadi yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin karena adanya pembagian kasta-kasta di negara India. Di sini saya juga akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Agung, yang mana dia bertanya bahwa bagaimana statement dari bahwa negara Amerika mengklaim beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Brazil serta yang lainnya menjadi negara maju. Apakah statement ini memberikan dampak positif bagi Indonesia ataupun memberikan dampak negatif bagi Indonesia? Nah, saya akan coba menjawab bahwa pemerintah memberikan data bahwa neraca perdagangan di Indonesia itu mengalami surplus sebesar 8,9 miliar US dollar. Itu di tahun 2019 ketika negara diklaim sebagai negara maju, maka akan dilakukan pengurangan subsidi ekspor. Dan juga pemerintah sudah mempublis bahwa adanya penurunan tingkat ekspor bagi beberapa bahan seperti karet, tekstil, mineral, dan pertambangan serta yang lainnya. Nah, hal ini membuat neraca perdagangan di Indonesia yang seharusnya surplus itu malah menjadi defisit. Nah, inilah menurut saya sebenarnya di satu sisi Indonesia diakui sebagai negara maju, tetapi ada dampak-dampak negatif yang diberikan apabila Indonesia menjadi negara maju. Seharusnya dipertimbangkan pula kesiapan negara untuk menjadi suatu negara maju. Untuk sampai saat ini saya melihatnya bahwa masih saja masih berdampak negatif apabila Indonesia menjadi negara maju karena adanya pemotongan biaya ekspor, subsidi ekspor bagi negara Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun tutur kata saya yang kurang sopan ataupun bahasa saya yang sulit untuk dimengerti. Saya mohon ampun. Saya mohon maaf juga kepada yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna oleh teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, saya Siti Nur Khadiza. Di sini saya akan menjelaskan bab 13 mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, yang akan saya jelaskan itu subbab 6, yaitu kebijakan mempercepat pembangunan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, setiap negara itu pasti selalu melakukan percepatan pembangunan. Nah, di buku yang saya baca ini ada 6 kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonominya. Nah, kebijakan yang pertama yaitu kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Diversifikasi di sini itu maksudnya adalah penganeka-ragaman produk. Nah, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu 1. Memodernkan kegiatan ekonomi yang ada, misalnya di bidang pertanian. Pemerintah itu bisa mengenalkan input yang lebih canggih kepada petani, misalnya cara penanaman yang lebih efisien atau alat yang lebih canggih sehingga dapat meningkatkan produktivitas kegiatan pertanian itu. Nah, tadi diversifikasi yang saya jelaskan itu adalah penganeka-ragaman produk. Nah, kalau di diversifikasi di kegiatan ekonomi itu maksudnya kita tuh tidak hanya berfokus pada
satu kegiatan ekonomi saja, tetapi kita juga harus mengembangkan kegiatan ekonomi yang lain, misalnya itu kegiatan ekonomi di bidang tambangan ataupun mengembangkan penanaman komoditi ekspor, misalnya kelapa sawit, sehingga dapat meningkatkan ekspor di negara itu. Nah, selanjutnya kebijakan yang kedua, yaitu mengembangkan infrastruktur. Yang sebagaimana kita tahu, infrastruktur itu contohnya jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan. Nah, yang mana tujuannya itu untuk kepentingan publik, dan pembangunan infrastruktur ini juga adalah tanggung jawab pemerintah itu. Nah, di sini langkah yang bisa dilakukan pemerintah itu adalah mengembangkan infrastruktur itu secara berkala, tetapi juga harus diseimbangkan dengan kemajuan ekonomi yang ada di negara itu. Misalnya apabila ekonominya belum stabil, maka pembangunan infrastruktur yang dibutuhkannya itu masih terbatas. Tetapi apabila ekonominya sudah maju, maka infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara itu maka akan semakin banyak. Nah, selanjutnya meningkatkan tabungan masyarakat dan investasi. Sebagaimana yang kita tahu, pembangunan itu pasti membutuhkan uang yang banyak. Nah, pemerintah bisa meningkatkan tabungan masyarakat dengan cara mengembangkan sistem bank dan institusi keuangan lain, atau juga bisa melakukan pinjaman, sehingga tabungan itu nantinya bisa digunakan untuk membiayai investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Lalu langkah yang kedua, yaitu menggalakkan penanaman modal asing atau investasi. Nah, yang mana tujuannya itu untuk dapat mempercepat pembangunan ekonomi, juga dapat meningkatkan ekspor dan meningkatkan penggunaan teknologi. Kebijakan yang keempat, ini meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan itu adalah salah satu investasi yang paling penting bagi suatu negara. Nah, di sini langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu yaitu pemerintah dapat mengembangkan institusi pendidikan baik dari TK maupun sampai tahap universitas. Nah, cara yang dapat dilakukannya yaitu mengembangkan kurikulum yang ada di pendidikan itu, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misalnya di universitas contohnya, yang mana mahasiswa itu dituntut untuk lulus dengan kemampuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Yang kelima, kebijakannya yaitu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Nah, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu mengembangkan institusi-institusi yang dapat membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Contohnya, misalnya di kegiatan pertanian, pemerintah itu membentuk kelompok atau agensi yang dapat membantu petani dalam menjalankan kegiatan pertanian secara modern dengan menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Selain itu, bisa juga mengembangkan institusi keuangan untuk meningkatkan tabungan masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah juga dapat mengembangkan institusi pendidikan. Oke, jadi kebijakan yang keenam yaitu merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Di sini pemerintah dapat melakukan langkah yaitu membuat rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Nah, yang perlu ditetapkan dalam rencana jangka panjang ini adalah 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. 2. Tingkat tabungan dan investasi yang ingin dicapai. 3. Peran swasta dan pemerintah dalam rencana jangka panjang itu. Yang keempat itu pengembangan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Dan yang kelima, jumlah perbelanjaan dan sumber keuangan yang akan digunakan selama pemerintah mewujudkan rencana jangka panjang itu. Nah, itulah 6 kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yang menanyakan tentang jelaskan hubungan antara meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan mempercepat pembangunan ekonomi.
tadi sudah saya jelaskan bahwa meningkatkan target pendidikan masyarakat itu ada di kebijakan nomor 4. Nah, logikanya, jika pemerintah meningkatkan target pendidikan masyarakat, maka masyarakat yang ada di negara itu akan mendapatkan pendidikan yang lebih layak atau pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hal itu akan memberikan manfaat baik kepada individu yang mendapatkan pendidikan yang tinggi ataupun juga kepada negara. Nah, manfaat yang didapat oleh individu itu yaitu dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi nantinya. Nah, masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan manfaat kepada negara dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena satu, masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi dapat memanajemen suatu perusahaan dengan lebih efisien, sehingga di negara itu akan lebih banyak perusahaan yang maju. Jadi dapat meningkatkan ekonomi negara itu. Dan yang kedua, masyarakat yang pendidikannya lebih tinggi itu dapat memanfaatkan penggunaan teknologi dengan baik. Contohnya saja di Indonesia munculnya banyak startup yang mana dapat meningkatkan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi akan dapat meningkatkan daya pemikiran masyarakat lain. Misalnya, mereka yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu membuat jurnal atau artikel yang mana dapat dibaca oleh masyarakat lain, sehingga dapat mengedukasi masyarakat lain dan juga membuka wawasan mereka tentang jurnal atau artikel yang dibuat oleh masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat di suatu negara, maka itu dapat mempercepat pembangunan di suatu negara itu pula. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.